saya bersama Kak Jadi, ya dan Kak. Ferry. Oke, makasih. Baik Kak, jadi gimana awal mula berdirinya Kelenteng Koptek Bio ini? Oke, awal mula berdirinya Kelenteng Koptek Bio itu tahun 1831 dan sempat dibugar pada tahun 1987. Kalau saya itu kan di Kelenteng Koptek Bio itu ada organisasi Rakin ya? Iya. Nah, Rakin itu apa ya Kak? Rakin itu adalah Remaja Agama Konghucu Indonesia. Jadi istilahnya organisasi yang mewadahi remaja-remaja agama Konghucu itu. Gitu. Jadi kan itu organisasi Konghucu Indonesia. Jadi apa aja sih Kak kegiatan sosial yang dilakukan oleh Rakin? Kegiatan sosial ya. Kalau kegiatan sosial dari Remaja Agama Konghucu Indonesia atau Rakin itu biasanya tiap tahun ada acara rutinan lah ya. Kita sempat bagi takjil kemarin, terus ikut buka bersama bareng teman-teman yang beragama lain, dan hitungannya kita juga turut aktif di bidang sosial kayak acara-acara kelenteng gitu juga. Terus boleh tahu nggak apa aja sih peran Rakin dalam perayaan Hari Besar Tionghoa di Purwokerto? Oke, pastinya kalau ngomong remaja agama Konghucu pasti kan hitungannya anak kelenteng juga lah. Jadinya kalau kita itu membantu lah pastinya dari segi mungkin teknis atau mungkin dari segi ritual, dari yang dia perlukan dari kelenteng. Rakin siap membantu dalam segi fisik gitu. Oke. Kalau yang ikut kegiatan Rakin itu boleh siapa sih? Oke, pastinya yang remaja agama Konghucu. Tapi sebenarnya kalau misal orang mau join ya nggak apa-apa, kan misalnya kita cuma organisasi yang misalnya masyarakat masalah terbaru untuk. Jadi bagaimana sih respon masyarakat sekitar terhadap kegiatan Rakin ini? Jadi respon masyarakat sekitar itu pastinya suportif ya, soalnya kan kita sering ngadain kegiatan buat masyarakat sekitar. Contohnya kayak kemarin kita ada bagi-bagi takjil atau kita biasa ikut Nasiman gitu. Oh iya. Iya. Itu ngapain aja tuh? Nah kalau misalnya di Nasiman itu sendiri, biasanya tuh kita ada namanya wadah di Banyumas khususnya namanya Gus Durian, atau bisa namanya kalau di pemerintahannya FKUB. Ya kan? Di Gus Durian itu istilahnya kumpulan dari berbagai macam organisasi Nasiman yang ada di Banyumas. Itu kumpul istilahnya membuat acara. Nanti kayak contoh kegiatan nyatanya itu kemarin pas sholat Id kemarin dari FKUB dan sekitar orang-orang yang organisasi dari Nasiman membantu menjaga kegiatan sholat Id itu di berbagai macam titik-titik masjid di Purwokerto. Jadi kayak ini ya Istiqlal sama katedral yang saling menjaga gitu. Iya, bisa kayak gitu. Keren. Kemarin tuh sampai 15 titik di Purwokerto. Yes. Oke. Lanjut. Ini sendiri Rakin itu aktif di Purwokerto-nya mulai kapan? Kita tuh aktifnya dari sekitar tahun 2015 sampai 2016. Itu awalnya dari kakak-kakak kelas kita ya. Iya, kurang lebihnya yang lebih senior lah. Karena Rakin itu sendiri usianya tuh lumayan jauh ya dari yang senior ke kita. Benar. Itu lumayan jauh sampai 6 tahun ada. Jadi sekarang ini mereka hitungannya dengan kesibukan kuliah, kesibukan kerja, pindah-pindah ke kota segala macam. Jadinya inilah yang di saya lah. Penerusnya lah. Oke. Itu kayak udah menjalankan kayak beberapa kegiatan gitu ya. Nah, apa sih kayak tujuan utama dalam menjalankan kegiatan tersebut? Jadi tujuan kita, terutama yang untuk eksternalnya ya, tadi yang di luar dari Rakinnya sendiri, kita itu tujuannya buat meningkatkan toleransi sih. Iya, jadi kan kita kayak lebih berbaur ya satu sama lain gitu. Terus selain itu kita juga menjaga keharmonisan, belajar saling menghargai dan menghormati lah gitu intinya. Kurang lebih kayak gitu. Nah kalau di internalnya ya pastinya kita mengikat dan semakin membangun rasa kekeluargaan lah dari istilahnya remaja-remaja agama Konghucu yang ada di Banyumas ini gitu. Jadi kayak dirangkul aja gitu, dari yang tua sampai yang muda gitu. Oke. Kan sebelumnya kan banyak kebiasaan kegiatan yang
apa bersama-sama ya. Kira-kira dari kegiatan itu apa nilai yang bisa diambil? Oke. Pastinya yang bisa diambil ya. Kalau untuk secara internal lagi-lagi pasti tentang dari keluargaan, gotong royong. Soalnya kan kita namanya juga organisasi, nggak bisa dong jalan sendiri. Yes, jadi memang yang diambil itu. Oke. Nah, apa sih kayak tantangan terbesar dalam menjaga kebiasaan yang dilakukan oleh Rakin? Oke. Kalau tantangan sendiri biasanya yang umum ya di yang kita hadapi sekarang itu adalah gap usia Oh iya. yang lumayan bisa dibilang jauh Hijau. dari teman-teman gitu. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan sebelah, mereka pasti istilahnya memiliki apa ya, jumlah masa yang banyak dengan istilahnya umurnya tuh masih relatif sama. Jadi paling cuma setahun, 2 tahun. Nah kalau di kita itu adalah gap usia yang masih jauh-jauh banget. Jadi SMA ke SMP, terus nanti orang ke SD atau TK. Begitupun jumlahnya nggak terlalu banyak, paling cuma 3-4 per jenjang lah gitu. Berarti tantangannya di umur sama di ini Iya. ya, jumlahnya. Jumlah kita ya. Kan UKM ini kan berdirinya 1831, sedangkan Rakin itu aktifnya di 2015 sampai 2016 ya. Terlebih Tapi ya, mulai ya, seperti itu. gitu kan. Kenapa gapnya jauh banget dari berdirinya Kelenteng? Pertanyaannya kritis ya. Oh, oke. Ini oke. Intinya mungkin yang kita sadari adanya kurangnya inisiasi dari beberapa senior kita lah untuk membuat istilahnya organisasi inilah gitu. Begitu sih. Oh, kira-kira apa sih kayak menginisiasinya itu gimana? Menginisiasi dalam bentuk misal yuk kita bikin kumpul-kumpul tentang yang misalnya kita atau agama. Yuk misal kita kumpul-kumpul bikin acara atau bikin organisasi yang berkata enggak itu dulu deh, nggak usah kedepanin kalau agamanya dulu deh, tapi kebersamaannya dulu. Mungkin dari situnya kurang. Boleh tahu nggak siapa yang menginisiasi? Untuk kemarin Aha. itu ada namanya pembina kita namanya Wansa Budi Yorhadi. Itu istilahnya senior juga, salah satu dari pembina. Itu yang ngumpulin anak-anak yang istilahnya seumuran kita pas dulu. Senior-senior kita masih SMA, masih SMP, itu yang Wansa Budi ini yang berkata, yuk sini kumpul sih, disediain tempat untuk kita kebaktian, untuk kita bikin acara, bonding lah satu sama lain gitu loh. Sampai sekarang. Sekarang masih jadi pembina. Kira-kira itu misalnya dari tahun ke tahun itu bakalan ganti nggak? Oke, kalau dari pembina nggak bakal ganti, tapi kalau misalnya ganti adalah ketuanya. Yes. Ketua itu tiap tahun apa gimana? Kita kepengurusannya bisa berubah. Kepengurusannya bisa berubah. Iya, jadi nggak cuma ketuanya doang. Yes. Tapi jadi gimana ya? Literally Bukan ya. pembina rakinnya, tapi organisasi rakinnya sendiri gitu. Ketua sekretaris. Iya, jadi strukturnya bisa berubah. Iya. Per periode ya itu. per periode. Dan periode kita sendiri itu 4 tahun. Ya, lumayan lama kan? Lumayan lama kan? Iya. Nah, jadi begitulah. Karena kita kemarin dilantik kapan ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, kita sebenarnya masih ada jatah 2 tahun. Mhm. Tapi karena kita sudah lulus dan mau kuliah, Mhm. jadi kita yang 2 tahun ini diserahkan ke yang bawah. Oh, jadi boleh gitu ya? Iya. Ya, karena kondisi. Oke. Ada satu lagi, kalau harapan buat kedepannya, buat kegiatannya tetap berjalan itu gimana? Oke. Harapannya sendiri untuk rakinnya ya, harapannya sih bisa lebih akrab sih ke depannya. Jadi kayak kita kan emang tadi udah dibahas ya, usianya kayak jauh-jauh. Jadi kayak kita itu cukup kesulitan untuk mengakrabkan diri Iya, dengan adik-adik ya sama lain. Lumayan susah. Jadi bondingnya juga lumayan kurang. Semoga kedepannya lebih banyak kegiatan lagi gitu kan. Iya.
kasih buat kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya. Ya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Jadi